Jalan lintas timur Sumatera belum sepenuhnya terang ketika fajar mulai mengintip dari balik pegunungan Bukit Barisan. Kabut masih menggantung tipis di atas aspal yang retak-retak, sementara suara raungan truk-truk besar mulai ramai membelah keheningan. Di tikungan tajam dekat Pal 17, sebuah pos bayangan berdiri, bukan pos polisi, melainkan markas gelap milik Doyok Beringas, preman sadis yang dikenal sebagai penguasa jalur maut ini. Tak ada kendaraan niaga yang bisa lewat tanpa menyetor, dan tak ada hukum yang mampu menjangkau wilayah kekuasaannya. Doyok duduk di kursi kayu lapuk, merokok dalam diam, matanya tajam menatap jalanan. Tubuhnya besar, penuh tato harimau dan keris, dan di sampingnya selalu tergantung tongkat bala murka, senjata besi hitam sepanjang lengan yang konon dibuat dari baja bekas kuburan keramat. Di sekelilingnya, belasan anak buah berjaga, sebagian masih setengah mabuk sisa malam sebelumnya. Mereka tertawa, berjudi, dan sesekali menghentikan truk-truk yang lewat hanya untuk memalak uang rokok atau bahkan mencicipi sebagian dari muatan mereka. Pagi itu, seekor truk tua warna biru dengan tulisan, Sembako Selatan Jaya, mendekat perlahan. Dari kejauhan, truk itu tampak biasa saja. Tapi sesuatu dalam auranya membuat Doyok berdiri. Ia merasakan firasat aneh, dingin merambat dari tengkuk hingga tulang punggungnya, meski matahari sudah mulai memanaskan udara. Ia memberi kode dengan tangan, dan dua anak buahnya segera menghadang truk itu, menyuruhnya berhenti tepat di tengah jalan. Ketika pintu truk dibuka, semua orang tercengang. Bukan lelaki tua atau sopir jalanan yang mereka lihat, melainkan seorang gadis muda berambut hitam panjang, mengenakan jaket denim dan celana kargo. Wajahnya cantik, tapi tatapannya tajam dan tegas, lebih tajam dari bilah pisau yang tergantung di pinggangnya. Ia turun dengan tenang, menatap Doyok tanpa sedikit pun rasa takut. "Ada masalah, Bang?" tanyanya datar, namun mengandung tantangan. Doyok mendekat sambil menyeringai. "Masalah enggak ada, tapi di jalan ini, semua harus bayar, uang damai, biar bisa lanjut. Apalagi kamu bawa muatan penuh. Dan kamu, terlalu cantik buat cuma nyetir truk." Suaranya seperti racun, menjilat tapi mengancam. Anak buahnya mulai tertawa-tawa, menyaksikan mangsa empuk yang datang tanpa pengawal. Namun tawa itu segera terdiam saat gadis itu membuka laci truk dan mengeluarkan sehelai kain berwarna merah tua. Ia mengibaskannya sekali ke tanah, dan seketika hawa sekitar berubah. Angin berputar pelan, dan burung-burung yang tadinya berkicau langsung diam. Doyok menyipitkan mata. Ia belum mengenal siapa gadis ini, tapi sekarang ia tahu, ini bukan gadis biasa. Ada ilmu di balik langkah tenangnya. "Aku cuma mau antar sembako. Tapi kalau kalian memaksa, jangan salahkan aku kalau kalian tidak pulang utuh," ucap gadis itu pelan. Doyok tertawa terbahak, namun tawa itu terasa kaku. Ia mencoba menyembunyikan getar kecil yang mulai merambat di dadanya. Ia belum tahu bahwa pagi ini, hidupnya akan berubah selamanya. Di balik ketenangan gadis itu, tersembunyi kekuatan warisan dari zaman para jawara tua. Namanya Rara, dan darah yang mengalir di tubuhnya bukan hanya darah sopir truk, tapi darah pendekar dengan ajian Pancasona. Dan jalan lintas timur akan segera menjadi saksi pertarungan antara tirani dan warisan sakti yang tak bisa mati. Truk biru itu masih bergeming di tengah jalan, sementara mata semua preman menatap Rara yang berdiri tenang di depan mereka. Ketegangan mengental, seperti udara sebelum petir menyambar. Doyok maju beberapa langkah, sorot matanya seperti binatang buas yang baru mencium darah. "Berani sekali kamu mengancam di wilayah gue," gumamnya serak. Ia mengangkat tongkat besi hitamnya perlahan, menggesekkannya ke aspal, menimbulkan suara yang membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Tapi Rara hanya menatapnya, tidak bergeming sedikit pun, bahkan ketika beberapa anak buah Doyok mulai mengepungnya dari samping. "Truk ini membawa sembako untuk panti-panti yatim di Palembang. Kalau kalian rampas, kalian merampas hak anak-anak yatim. Itu sebabnya aku tidak akan menyerah," ucap Rara dingin. Suaranya tenang, namun dalam ucapannya terkandung tekad baja. Salah satu preman tertawa dan mencoba menjambak rambut Rara dari belakang, tapi sebelum tangannya menyentuh, siku Rara berputar cepat menghantam pelipisnya. Lelaki itu ambruk seketika, berdarah, menggeliat di tanah seperti cacing tersiram bensin. Doyok mendesis. "Heh, lo pikir lo siapa? Hah, sekali gebuk sama tongkat ini, lo bisa lupa jalan pulang," teriaknya sambil mengangkat tongkat bala murka tinggi-tinggi. Ia mengayunkan senjata itu lurus ke arah kepala Rara.
Tapi Rara bergerak secepat kilat, menunduk, lalu menendang lutut Doyok dengan akurasi mematikan. Doyok terhuyung ke belakang, tidak menyangka gadis itu bisa membaca gerakannya. Seketika, 4 orang anak buah Doyok menyerbu dari berbagai arah. Salah satunya membawa rantai, yang lain menggenggam linggis. Namun Rara seperti menari di tengah hujan senjata. Tubuhnya melenting, memutar, memukul, menangkis, gerakannya seperti angin yang menghantam baja. Dalam waktu kurang dari 1 menit, 4 orang itu terkapar. Suara napas mereka satu-satu mulai tercekat oleh rasa sakit yang datang bertubi-tubi. Doyok menyaksikan itu semua dengan mata membelalak, mulut ternganga, tapi amarahnya semakin menggila. Kamu bukan sopir biasa," desisnya sambil kembali menggenggam tongkat besinya. Darah mengalir di ujung bibirnya. "Siapa kamu sebenarnya?" Rara tak langsung menjawab. Ia membuka kancing atas jaket denimnya, memperlihatkan kalung tua dengan liontin berbentuk pusaka berbahan batu merah. "Aku cucu dari Kiranu Widodo, jawara dari lereng Merapi. Ajian Pancasona mengalir dalam darahku. Kau bisa bacok aku, bisa tikam aku, tapi selama tubuhku utuh, aku tak bisa mati." Ucapannya menggema, membuat para preman mulai mundur perlahan. Beberapa dari mereka saling pandang dengan wajah pucat. Doyok menelan ludah. Nama Kiranu bukan nama asing. Ia pernah mendengar cerita dari para tetua kampung tentang pendekar sakti yang tidak bisa dibunuh, bahkan setelah dilempar ke jurang atau dipukul dengan batu segede kerbau. Tapi dia tak mau kalah. Ego dan harga dirinya sebagai penguasa lintas timur tak bisa dibiarkan diinjak oleh seorang gadis, siapapun dia. "Kalau begitu, aku akan pastikan tubuhmu tidak utuh," raungnya sambil melompat menyerang dengan kekuatan penuh. Rara pun bersiap, hatinya tenang, tapi tubuhnya bersiaga penuh. Kali ini ia tahu, pertarungan bukan sekadar adu tenaga, melainkan ujian bagi warisan darahnya sendiri. Di tengah aspal jalanan yang mulai memanas oleh cahaya mentari pagi, 2 kekuatan sakti akan saling beradu. Dan aroma darah mulai terasa di udara. Benturan pertama terjadi seperti gelegar petir yang memecah langit. Tongkat bala murka menghantam tanah setelah Rara mengelak secepat kilat, dan aspal yang keras itu langsung retak memanjang. Debu mengepul, Doyok menggeram. Ia belum pernah bertemu lawan yang bisa menghindari pukulan mautnya lebih dari sekali. Tapi Rara bukan lawan sembarangan, setiap gerakannya penuh perhitungan, seperti air yang tahu kemana harus mengalir, kapan harus diam dan kapan harus menghantam. Rara menangkis serangan berikutnya dengan siku dan memutar tubuhnya, menendang pergelangan tangan Doyok hingga tongkat itu nyaris terlepas. "Kau keras, tapi bukan tak tergoyahkan," gumamnya. Namun Doyok justru tertawa, darah meleleh dari sudut bibirnya. "Aku sudah makan ratusan lawan. Tubuhku tahan bacok, tahan pukul. Lo pikir lo bisa bikin gue nyerah?" Doyok menggertak, lalu tiba-tiba tubuhnya bergetar dan matanya berubah merah. Ajian rawa ireng, ilmu kebal dan tenaga dalam gelap, mulai ia lepaskan. Dalam sekejap, hawa sekitar berubah. Tanah terasa lebih dingin, dan kabut tipis turun dari arah hutan. Rara sedikit mundur. Ia tahu bahwa Doyok bukan sekadar preman jalanan biasa, ia menyimpan ilmu hitam yang diwariskan dari guru gelap di padang lawas. Wajah Doyok ini berubah seperti binatang buas, kulitnya tampak mengeras dan urat-uratnya menonjol ke permukaan. "Sekarang rasain rasanya dilindas penguasa jalanan," teriaknya, lalu melompat sambil menghantamkan tongkat bala murka ke arah Rara. Pukulan itu tepat menghantam bahu Rara. Dentuman keras terdengar, membuat burung-burung berterbangan dari pepohonan sekitar. Rara terlempar beberapa meter dan menghantam bodi truknya sendiri. Dentuman besi melengking, dan tubuhnya jatuh ke tanah. Para preman bersorak, berpikir gadis itu sudah tamat. Tapi hanya beberapa detik setelah itu, tubuh Rara mulai bangkit. Perlahan, namun pasti, tanpa goyah, tanpa terengah, ia berdiri lagi dengan wajah tenang, meski darah menetes dari sudut bibirnya. Doyok terpaku, mata-mata anak buahnya membelalak. "Apa, lo nggak ngerasa sakit?" Doyok bertanya setengah gemetar. Rara mengusap bibirnya, lalu berkata lirih, "Tubuhku memang bisa remuk, tapi aku tak bisa mati. Aku sudah bersatu dengan ajian Pancasona. Sekarang giliranku." Ia pun menggenggam liontin merahnya, mengalirkan tenaga dalam ke seluruh tubuhnya, dan dengan satu hentakan kaki, tanah di bawahnya retak memanjang. Dengan gerakan secepat kilat, Rara menyambar tongkat bala murka yang masih digenggam Doyok. Mereka saling tarik, saling kunci,
dan dalam satu gerakan berputar, Rara mematahkan tongkat itu menjadi dua. Doyok meraung, seperti binatang terluka kehilangan taringnya. Kau sudah terlalu lama menindas orang di jalan ini. Hari ini, kejahatanmu dibayar lunas. Namun Rara belum berniat membunuh. Ia tahu, ajian Pancasona bukan untuk merenggut nyawa, tapi untuk menegakkan kebenaran. Ia menoleh pada para preman yang kini diam ketakutan, lalu berkata keras, "Kalau masih ingin hidup, pergilah. Hari ini kalian beruntung aku masih memegang kasih." Dan tanpa menunggu jawaban, Rara kembali naik ke truknya, menyalakan mesin, lalu melaju perlahan, meninggalkan Doyok yang terpuruk di tengah jalan retak. Tapi dalam hatinya, ia tahu, pertarungan ini belum berakhir. Doyok belum menyerah, dan lintas timur belum sepenuhnya bersih dari darah. Langit mulai memudar jingga saat truk Rara perlahan meninggalkan lokasi bentrokan. Tapi suasana di tikungan Pal 17 masih mencekam. Doyok duduk bersandar di batu besar dengan napas terengah. Wajahnya memerah oleh amarah dan rasa malu. Tongkat andalannya yang selama ini menjadi simbol kekuasaan, kini patah dua di tangan seorang gadis. Lebih buruk lagi, anak buahnya menyaksikan semuanya. Tak seorang pun berani menatap matanya. Mereka tahu, harga diri Doyok telah diinjak-injak, bukan oleh pria gagah, tapi oleh seorang perempuan yang bahkan belum mereka kenal namanya. "Gue bilang jangan pandangin gue," teriak Doyok tiba-tiba, menghantamkan potongan tongkat ke tanah. Dua anak buahnya mundur ketakutan. Dalam hatinya, Doyok merasa dihantui. Bukan hanya oleh kekalahan, tapi oleh wajah tenang Rara yang tak menunjukkan rasa takut meski di bawah ancaman maut. Ia mulai menyadari, ini bukan sekadar soal pemalakan, ini soal harga diri, dan sekarang ia sedang kalah telak. Di sisi lain, Rara menyetir truknya dengan mata fokus ke jalan. Namun dalam hatinya, ia tak sepenuhnya tenang. Bukan karena rasa takut, itu sudah lama ia buang jauh-jauh, melainkan karena ia tahu Doyok bukan tipe preman yang akan diam begitu saja. Luka yang ia torehkan tadi adalah luka yang akan memicu dendam besar. Dia akan mengejar, gumam Rara, sambil sesekali melihat kaca spion. Tapi truk di belakangnya hanya lalu lalang kendaraan umum. Belum ada tanda bahaya. Sesampainya di pos peristirahatan kecil dekat pasar, Rara berhenti untuk mengisi bahan bakar. Di situ, beberapa sopir lain menghampirinya dengan wajah penasaran. "Mbak Rara, katanya kamu dihadang Doyok tadi pagi," tanya salah satu sopir tua. Rara hanya mengangguk pelan. "Lalu kamu masih bisa hidup?" tanya yang lain. Ia menarik napas dalam, lalu tersenyum simpul. Doyok terlalu percaya dirinya, itu saja. Tapi di dalam hatinya, ia tahu ini baru permulaan dari badai panjang. Kembali ke Pal 17, malam mulai turun. Doyok duduk di dalam gubuknya, memandangi tongkat patah yang ia letakkan di meja. Ia tak bicara sepatah kata pun. Namun sorot matanya menunjukkan satu hal, dendam. "Kalian cari dia, besok, aku gak peduli dia kemana. Bawa dia hidup-hidup kalau bisa, kalau nggak bisa, bawa dia dalam karung," katanya dingin. Anak buahnya saling pandang. Mereka ragu, tapi takut menolak. Salah satu anak buahnya, bernama Komar, berani angkat bicara. "Tapi, Bang, dia itu punya ajian Pancasona," katanya. Doyok langsung menamparnya keras, hingga bibir Komar pecah. "Kalau dia punya ajian, gua punya rencana. Dan kali ini, gua bakal buktikan, ajian apapun gak bisa lawan ilmu gelap gua." Sementara itu, Rara kembali masuk ke truknya. Ia membuka dompet kecil dan menatap foto seorang lelaki tua bersorban putih, kakeknya, Ki Ranu Widodo. "Mbah, ajianmu masih menjagaku. Tapi musuhku bukan cuma manusia, mereka bawa ilmu gelap, dan niatnya bukan cuma memalak. Mereka haus darah." Ia mengepalkan tangan, lalu menyalakan mesin. Jalan lintas Sumatera masih panjang. Tapi Rara tak akan mundur. Ia akan terus melaju, karena ini bukan hanya tentang sembako, tapi tentang kehormatan yang diwariskan oleh darah. Malam menyelimuti Pal 17 dengan kabut tipis yang turun pelan, seakan bumi pun merasakan hawa dendam yang menyebar dari gubuk Doyok. Di dalam ruangan sempit beraroma dupa dan darah kering, Doyok duduk bersila di depan sebuah kotak kayu tua berukir kepala naga. Wajahnya tak lagi seperti preman jalanan, tapi seperti jelmaan sosok kelam yang siap menumpahkan murka. Luka-luka akibat bentrok dengan Rara masih membekas di tubuhnya, namun itu bukan lagi rasa sakit biasa, itu adalah aib. Aib yang harus ditebus dengan darah.
Komar dan dua preman lainnya berdiri gemetar di pojok ruangan. Mereka sudah tahu Doyok menyimpan senjata rahasia, yang selama ini ia sembunyikan dari semua orang, tongkat naga hitam, peninggalan dukun sesat dari tanah datar. Kalian kira tongkat bala murka itu kekuatanku yang sejati? Itu cuma mainan, gumam Doyok dingin. Dengan tangan gemetar menahan emosi, ia membuka kotak kayu itu perlahan. Di dalamnya, terbaring sebatang tongkat berwarna legam, dililit dengan ukiran sisik naga, dan mengeluarkan hawa dingin yang menusuk sumsum tulang. Begitu ia menyentuh tongkat itu, lampu di ruangan mati seketika. Hanya nyala lilin yang tetap menyala, meski api di atasnya berwarna biru pekat. Doyok mulai melantunkan mantra dalam bahasa yang bahkan anak buahnya tak paham. Tubuhnya menggigil, keringat dingin mengucur dari pelipisnya. Dalam sekejap, bayangan hitam mulai menjalar dari dinding, bergerak, berputar-putar di sekelilingnya. Tongkat naga hitam mulai bersinar gelap, seolah menyambut tuannya yang siap membangkitkan kekuatan terlarang. Darahku adalah darah dendam, dagingku adalah daging murka, bangkitlah kekuatan dari gelap dunia, bantu aku, hancurkan dia. Doyok mengerang, dan dari tongkat itu terdengar suara mendesis, seperti napas ular raksasa. Komar mundur ketakutan, nyaris pingsan, sementara Doyok mendongakkan kepala, matanya membelalak, dan mulutnya mengeluarkan asap hitam. Ilmu hitam yang selama ini terkunci kini telah dibangkitkan kembali. Doyok tak lagi manusia biasa, ia telah menjadi wadah bagi kekuatan gelap yang tak mengenal ampun. Sementara itu, Rara yang masih menyetir di tengah malam, mendadak merasakan hawa ganjil merayap dari arah belakang. Hatinya gelisah, udara yang semula tenang tiba-tiba jadi pengap. Ajian apa ini? Bisiknya sambil menatap langit dari kaca depan. Awan mendadak gelap padahal tak hujan, dan beberapa burung malam tampak terbang liar, seperti menghindari sesuatu. Rara tahu, Doyok belum selesai. Dan yang sedang dibangkitkannya, bukan kekuatan biasa. Ia menepikan truk sejenak dan mengambil liontin merah warisan kakeknya. Lalu ia duduk bersila di tanah, menutup mata, dan membaca mantra penyeimbang untuk menangkal aura gelap yang mulai mendekat. Pancasona bukan hanya kekuatan raga, tapi juga pelindung jiwa, bisiknya dalam hati. Ia tahu, pertarungan selanjutnya tidak bisa dihadapi hanya dengan tangan kosong. Doyok telah membuka pintu kegelapan, dan darah pasti akan tertumpah lebih deras. Di tempat lain, di hutan belakang Pal 17, tanah mulai retak-retak. Kabut hitam mengalir dari akar pepohonan. Suara-suara aneh bergema dari balik semak. Doyok berdiri di tengah pusaran asap, tertawa seperti orang kerasukan. Rara, kemanapun lo kabur, gue bakal kejar. Lo pikir lo sakti, gue adalah malam, dan lo cuma cahaya kecil yang sebentar lagi padam, raungnya. Maka, malam itu, sepanjang lintas timur, bayang-bayang maut mulai melangkah. Dan petaka besar pun mendekat. Subuh baru menyingsing ketika kabut pekat menggulung perlahan di sepanjang jalan lintas timur Sumatera. Rara menghentikan truknya di sebuah warung kecil di tepi jalan, masih jauh dari kota berikutnya. Warung itu sepi, hanya ada seorang ibu tua yang menyeduh kopi di pojok dapur. Tapi hati Rara tak tenang. Sejak dini hari tadi, hawa di belakangnya terasa berat, seolah bayangan kematian terus mengejarnya. Ia duduk di bangku kayu, menyesap teh hangat sambil memejamkan mata, berusaha menenangkan pikirannya. Tapi tiba-tiba seekor burung gagak melintas rendah di atas kepalanya, dan teriakan kerasnya membelah pagi yang sunyi. Di kejauhan, suara derap langkah terdengar seperti barisan makhluk tak terlihat tengah melintasi semak-semak. Rara membuka mata, ia tahu, Doyok datang. Tapi bukan sebagai manusia biasa. Ia datang membawa kekuatan gelap. Tak lama, debu dan dedaunan berputar kencang di tengah jalan, membentuk pusaran aneh. Dari dalam pusaran itu, muncullah sosok besar dengan tubuh berasap, mata merah menyala, dan tongkat naga hitam di tangannya. Itu adalah Doyok, atau lebih tepatnya, makhluk yang pernah menjadi Doyok. Sudah kusiapkan liang kuburmu, perempuan, ucap Doyok, suaranya berat, seperti keluar dari dua dimensi berbeda. Ibu warung berteriak dan langsung lari ke belakang rumah. Rara berdiri perlahan, wajahnya tetap tenang meski jantungnya mulai berdetak kencang. Ia menyentuh liontin pusaka di dadanya dan membisikkan mantra. Tubuhnya memancarkan cahaya hangat yang sejenak membuat kabut mengendap di tanah. Doyok menghantam tanah dengan tongkatnya. Retakan besar terbentuk, dan dari dalamnya keluar api hitam yang menyambar ke arah Rara. Gadis itu melompat ke belakang,
menghindari, lalu menjentikkan jari membentuk tameng energi dari ajian warisan Kiranu Widodo. Dentuman keras terjadi saat dua kekuatan bertabrakan. Tanah bergetar, dan pepohonan di sekitar roboh satu persatu. Namun Rara tetap berdiri, meski sebagian pakaiannya hangus terbakar. Dari lukanya, darah menetes, tapi ia tidak tumbang. Doyok maju cepat dan menusukkan tongkat naga hitam ke arah perut Rara. Suara besi menembus daging terdengar jelas, membuat suasana membeku. Tubuh Rara terdorong ke belakang dan menghantam tiang kayu warung. Darah mengalir deras dari mulutnya. Komar dan dua preman lain yang ikut menyaksikan dari kejauhan tersenyum puas. "Matilah lo, perempuan sombong," gumam Komar. Tapi detik berikutnya, senyum mereka lenyap. Rara mengangkat kepalanya, matanya masih terbuka. Ia berdiri perlahan, mencabut tongkat yang menancap di tubuhnya, lalu menjatuhkannya ke tanah. Darah tetap mengalir, tapi tubuhnya bergerak seperti tak merasakannya. "Aku sudah bilang, aku pemilik ajian Pancasona. Selama tubuhku tidak hancur, aku tak bisa mati." Suaranya tenang, tapi penuh amarah. Ia memutar tubuhnya, lalu menendang dada Doyok dengan tenaga dalam penuh. Doyok terpental ke semak belukar, menghantam batu besar. Doyok bangkit pelan. Untuk pertama kalinya, wajahnya menunjukkan rasa takut. "Apapun yang gue keluarkan, lo tetap hidup," gumamnya gemetar. Rara berjalan pelan, langkahnya mantap, seperti bayangan malaikat pencabut nyawa. "Ilmu gelapmu cuma ilusi kekuasaan, Doyok. Dan aku, adalah kebenaran yang tak bisa kau bunuh." Cahaya dari liontin Pancasona di dadanya kini bersinar terang, menembus kabut, menyinari seluruh lintas yang selama ini dikuasai oleh kegelapan. Dan pagi itu, di jalanan sepi yang menjadi saksi, Doyok menyadari bahwa kekuasaan yang dibangun atas dasar ketakutan, tak akan pernah menang melawan seseorang yang tidak takut mati. Doyok jatuh tersungkur di antara semak belukar, dadanya sesak, bukan karena luka tapi karena rasa takut yang baru kali ini ia kenali. Matanya masih tak percaya melihat Rara yang berdiri tegap, dengan tubuh berlumur darah namun tetap hidup, bahkan terlihat makin kuat. Cahaya dari liontin merah di leher gadis itu perlahan berubah menjadi kemilau kemasan. Getaran aneh merambat ke tanah, membuat nyali para preman yang mengintip dari kejauhan makin ciut. Komar mencengkram bahu temannya, wajahnya pucat pasi. "Dia bukan manusia biasa," bisiknya lirih. Sementara itu, Rara menatap langit. Sorot matanya berubah teduh. Ia tahu, waktunya telah tiba untuk membuka rahasia yang selama ini ia pendam. Ia menutup mata, membiarkan energi Pancasona dalam tubuhnya mengalir, lalu duduk bersila di atas tanah. Hawa sekitar langsung berubah. Udara menjadi lebih hangat, dan suara alam seolah ikut diam menyimak. Dari balik bayangan pikirannya, suara seorang lelaki tua terdengar, Kiranu Widodo, kakeknya yang telah lama tiada. "Rara, cucuku, ajian Pancasona bukan sekadar ilmu kebal. Ia adalah pusaka jiwa. Tubuhmu akan selalu bangkit selama hatimu tidak dikotori dendam. Tapi ingat, jika kemarahan menguasaimu, ajian ini akan berubah menjadi kutukan. Maka kendalikan amarahmu, dan gunakan ilmu ini untuk melindungi, bukan untuk membalas." Suara itu membuat mata Rara berair. Ia menggenggam liontin di dadanya, mengingat kembali malam ketika sang kakek mewariskan ajian itu kepadanya, tepat sebelum ajal menjemputnya. Saat itu, Kiranu yang sudah renta duduk bersila di bawah pohon beringin tua. Tubuhnya gemetar, tapi suaranya tetap tegas. Ia menusukkan jarum perak ke jantungnya sendiri, lalu meneteskan darah ke liontin batu merah, menyatukan ajian Pancasona ke dalam pusaka itu. "Ini darah warisan dari para jawara sejati. Jaga, dan jangan kau rusak dengan kesombongan." Malam itu, langit di atas gunung Merapi menyala merah. Dan sejak saat itu, tubuh Rara tak lagi bisa mati, selama tubuhnya tak terpotong-potong atau dihancurkan total. Rara membuka mata, kembali ke kenyataan. Doyok yang berdarah-darah kini mulai merangkak mundur, matanya dipenuhi ketakutan. Lo manusia apa? Hah? Kenapa lo gak mati-mati juga? Apa gue harus potong lo hidup-hidup?" Rara berdiri perlahan. "Coba saja, Doyok. Tapi ingat, setiap luka yang kau buat padaku, hanya akan membuat aku semakin tahu betapa gelapnya jalan yang kau pilih." Ia melangkah mendekat, dan tanah di bawah kakinya bergetar pelan. Komar dan dua anak buah lainnya tak sanggup bertahan lebih lama, mereka kabur ke arah hutan, meninggalkan Doyok sendirian. Doyok menggenggam tongkat naga hitamnya erat, tapi tangannya gemetar.
Ia mencoba melafalkan mantra, namun mulutnya kaku. Pancasona bukan hanya ilmu tubuh, ia juga membawa getaran spiritual yang bisa menumpulkan niat jahat dari mereka yang lemah iman. Kini, Doyok merasa seperti bocah ketakutan di hadapan seorang pendekar agung. Rara berdiri di hadapannya. "Aku tak akan membunuhmu, Doyok. Tapi mulai hari ini, kekuasaanmu di lintas timur sudah berakhir. Jalan ini milik semua orang, bukan milikmu." Ia berbalik perlahan, meninggalkan Doyok yang terkapar di tanah. Truknya menunggu di kejauhan. Namun sebelum melangkah masuk, Rara sempat menoleh dan berkata, "Kalau kau masih punya sisa kemanusiaan, tinggalkan ilmu gelap itu, sebelum tubuhmu tak bisa lagi menampung dendam yang kau ciptakan sendiri." Langkah kaki Rara menapaki jalanan berbatu yang mengarah ke sebuah desa tua di pinggiran Muara Enim. Setelah kejadian di warung kecil itu, ia merasa tubuhnya mulai menurun. Ajian Pancasona memang membuatnya tak bisa mati, tapi rasa sakit dan lelah tetap datang sebagai ujian batin. Ia memutuskan berhenti semalam di rumah seorang kenalannya, seorang mantan pendekar yang dulu pernah menjadi murid almarhum Kiranu. Lelaki tua itu bernama Pak Wirya, kini tinggal sendiri di rumah panggung kecil dikelilingi hutan bambu. Pak Wirya terdiam lama setelah mendengar cerita Rara tentang pertarungannya dengan Doyok dan bangkitnya tongkat naga hitam. "Jadi, anak itu benar-benar membangkitkan pusaka Balapati?" tanyanya dengan suara serak. Rara mengangguk. "Dan kau masih hidup, luar biasa. Pancasona dalam tubuhmu sudah mencapai tingkat ketiga. Tapi hati-hati, Rara, banyak orang salah sangka dengan ilmu itu. Mereka pikir itu cuma tentang kebal dan tak bisa mati. Padahal, ada beban yang jauh lebih berat dari sekadar menahan tusukan." Rara memandang lantai rumah panggung itu, mengingat kembali saat kecil ketika pertama kali diajak ke padepokan kakeknya. Ia hanya gadis kecil yang tak tahu apa-apa tentang ajian atau pertarungan. Tapi sejak orang tuanya meninggal karena dibegal saat berdagang, Kiranu mengambilnya dan membesarkannya dalam dunia jawara. "Kau harus kuat, Ra," kata Kiranu saat itu. "Dunia ini tidak akan ramah pada mereka yang lemah dan jujur. Tapi jika kau bisa menyalurkan kebaikan lewat kekuatanmu, maka ajian ini tak akan menjadikanmu iblis." Pak Wirya menyuguhkan air jahe hangat dan duduk bersila di depan Rara. "Kau harus tahu, Pancasona bukan ajian sembarangan. Itu adalah perpaduan antara ilmu ragawi dan ruhani. Itu sebabnya, ia hanya bisa diwariskan lewat darah dan niat. Banyak pendekar mati sia-sia karena hanya ingin kebal, tanpa pernah belajar menjaga jiwanya." Ia menatap Rara dalam-dalam. "Dan kau, sudah membawa warisan itu dengan hati yang benar. Tapi ujianmu belum selesai." Di tempat lain, jauh di dalam hutan Bukit Balai, Doyok tersungkur di depan sebuah pondok reot yang penuh asap dupa. Wajahnya pucat, matanya sembab, tapi di dada dan tangannya kini tergurat simbol-simbol merah menyala, bekas luka ritual yang baru saja dilakukan. Di hadapannya berdiri sosok tua berjubah hitam, tubuhnya membungkuk, namun matanya tajam menyala seperti bara. Dialah Kitundra, dukun sesat yang pernah dibuang dari komunitas spiritual karena menyalahgunakan ilmu ajian pemecah sukma. "Jadi kau ingin menghancurkan pemilik ajian Pancasona?" tanya Kitundra dengan suara serak tapi tajam. "Bisa, tapi kau harus bayar harga yang tak akan bisa kau tarik kembali." Doyok mengangguk, menahan sakit yang menjalar di tubuhnya. "Saya rela, saya ingin dia mati. Kali ini, benar-benar mati." Kitundra tersenyum, menampakkan giginya yang hitam seperti arang. "Kalau begitu, ajian Brahma Sekti Pecah Sukma akan jadi milikmu. Tapi ingat, kalau gagal, jiwamu sendiri akan terpecah dan tubuhmu akan dilahap ilmu itu." Kembali ke rumah Pak Wirya, Rara duduk bersila di halaman belakang sambil menatap bulan yang mulai naik. Ia menggenggam liontin merahnya dan membisikkan doa. "Mbah, aku tahu ujian belum selesai, tapi aku siap. Aku tidak akan biarkan jalan ini kembali dikuasai oleh kegelapan." Angin malam berhembus lembut, dan jauh di dalam hatinya, suara Kiranu seolah berbisik, "Ingat, Rara, yang abadi bukan kekuatanmu. Yang abadi adalah niatmu." Fajar baru saja menyentuh puncak pepohonan ketika Rara melanjutkan perjalanannya. Truk tua biru itu kembali melaju membelah jalan lintas timur Sumatera, meninggalkan jejak ban dan debu di aspal yang mulai hangat. Tapi udara pagi itu membawa firasat aneh. Suasana hening, terlalu hening, burung tak berkicau, angin tak bergerak, dan jauh di belakang, bayangan gelap mengendap-endap, mengikuti tanpa suara, Doyok,
yang kini bukan lagi preman, melainkan pembawa ajian sesat Brahma Sekti Pecah Sukma. Di atas tanjakan bukit gelap, truk Rara tiba-tiba kehilangan tenaga. Mesin batuk, lalu mati mendadak. Ia turun, membuka kap, dan segera sadar, selang bahan bakarnya terputus. Tapi ia tak sempat berpikir panjang, karena dari semak-semak di sekelilingnya, kabut hitam mulai menggulung seperti ombak, disertai suara mendesis dan bisikan halus yang menusuk kepala. "Ra-a-a-a-ra." Suara itu menyeruak seperti datang dari dalam tulang. Rara berdiri tenang, meski rambutnya berkibar oleh angin tak kasat mata. "Akhirnya kau datang lagi, Doyok," gumamnya lirih. Dan dari balik kabut itu, muncullah sosok besar berpakaian compang camping, matanya hitam legam, kulitnya seperti terbakar dari dalam. Di tubuhnya kini tergurat rajah merah menyala, seolah api berjalan di bawah kulitnya. Doyok tak lagi berbicara seperti manusia, ia melangkah pelan seperti mayat hidup. "Kali ini, gue gak mau lo bangkit lagi." Tanpa peringatan, Doyok menghantam tanah dengan telapak tangan. Mantra, Pecah Sukma, dilepaskan. Suatu gelombang tak terlihat menerjang Rara seperti angin ribuan belati. Tubuhnya terlempar, membentur batu besar, lalu diam. Dari liontinnya, cahaya meredup. Darah mengalir dari pelipis, dan sesuatu yang aneh terjadi. Rara mengerang. Ia masih hidup, tapi jiwanya terasa tercerai, seperti ada bagian dirinya yang terlepas. Ajian Pecah Sukma bukan sekadar ilmu pemecah daya tahan. Ia menyerang jiwa, memisahkan roh dari raga dalam getaran batin paling dalam. Rara berusaha bangkit, namun tubuhnya berat, seolah tak terhubung lagi dengan pikirannya. Di langit, awan menggulung cepat, membentuk pusaran hitam tepat di atas bukit gelap. "Gue udah bayar harga, Rara," kata Doyok dengan suara menggelegar. "Dan sekarang, ajian Pancasona lo, bakal gue hancurin dari dalam." Rara menggenggam tanah, memejamkan mata, dan merintih lirih, "Mbah, bantu aku." Dalam kehampaan itu, suara Kiranu kembali hadir. "Jangan lawan dengan kekuatan, lawan dengan kesadaran. Jiwa tak bisa dipisahkan jika hatimu tetap utuh." Dengan sisa tenaga, Rara mengatur napasnya, menenangkan pikirannya, lalu menyalakan cahaya kecil dari dalam liontinnya. Cahaya itu pelan-pelan menyatu dengan denyut nadinya. Cahaya merah dari liontin menjalar ke seluruh tubuhnya, mengunci jiwanya kembali dalam satu kesatuan. Mata Rara terbuka perlahan, dan ia berdiri. Kini langkahnya mantap, tubuhnya kembali utuh. "Kau pikir bisa memecahkanku dengan ajian gelap itu? Ajian Pancasona bukan kekebalan biasa, Doyok." Ia menyatu dengan kesadaran. "Dan aku, masih di sini." Suaranya menggema di antara kabut, dan Doyok, untuk pertama kalinya, melangkah mundur. Doyok menatap Rara dengan sorot mata tak percaya. Ia menyaksikan dengan mata, kepalanya sendiri bagaimana tubuh perempuan itu sempat limbung, nyaris kehilangan kesadarannya, namun kini, Rara berdiri tegak seperti arca cahaya di tengah kabut neraka. "Mustahil, lo harusnya udah buyar. Ajian Pecah Sukma nggak pernah gagal," raung Doyok, langkahnya mundur perlahan. Tapi Rara hanya menatapnya tenang, sinar dari liontinnya kini berubah menjadi merah terang membara, menembus pekatnya kabut hitam yang tadi ia buat sendiri. Rara melangkah maju, setiap langkahnya meninggalkan jejak bercahaya di tanah. Hawa panas merambat, membakar dedaunan kering di sekitarnya. "Doyok," ucapnya lirih, tapi tegas, "ajian Pecah Sukma hanya bekerja pada mereka yang jiwanya longgar. Tapi aku adalah Pancasona. Selama niatku tetap murni, jiwaku tak bisa kau belah." Ucapan itu seperti tamparan telak bagi Doyok. Ia meraung marah, mengangkat tongkat naga hitam tinggi-tinggi, lalu menghantamkan ajian terakhirnya, serangan Sukma Ganda, ajian paling kejam dari Kitundra. Kabut di sekeliling berubah menjadi belati-belati hitam yang menyambar seperti hujan panah. Namun kali ini, Rara tak menghindar. Ia membuka kedua tangannya, membentuk pusaran energi dari liontinnya, dan di sanalah, untuk pertama kalinya, ajian Pancasona murka terwujud. Sebuah pusaran merah keemasan muncul di sekeliling tubuhnya, melindungi sekaligus membakar semua energi jahat yang mendekat. Belati kabut berubah menjadi abu bahkan sebelum menyentuh kulitnya. Suara raungan terdengar dari dalam tanah. Doyok mulai terdorong mundur, tubuhnya bergetar hebat. "Apa ini? Apa lo? Naikkan tingkat Pancasona." Ia menyaksikan sendiri bagaimana cahaya dari tubuh Rara menjalar ke langit, menciptakan pilar cahaya yang menyibak langit mendung.
Burung-burung kembali berkicau, angin mulai berhembus, alam pun seolah mendukung sang pewaris ajian suci. Rara menatap Doyok tanpa ampun. Ini bukan lagi tentang aku atau kamu. Ini tentang jalan ini, yang sudah terlalu lama kau kotorin dengan darah dan ketakutan. Ia menggenggam udara, dan dari tangannya, tercipta sebilah pedang cahaya dari energi Pancasona. Ia mengayunkannya perlahan, tak menghantam, hanya mengarah ke tanah di depan Doyok. Tapi getaran dari ayunan itu membuat tanah pecah, dan tubuh Doyok terdorong keras hingga menghantam batu besar di belakangnya. Doyok tergolek, tongkat naga hitam terlempar jauh. Tubuhnya kini mulai retak, bukan secara fisik, tapi secara batin. Ajian yang ia pakai mulai memakan dirinya sendiri. Luka-luka ritual dari Kitundra menghitam, membusuk, dan perlahan melepaskan energi jahat yang mulai menggerogoti raganya. Tolong gue, rangnya lirih. Kini seperti seekor binatang terluka yang kehilangan semua kebanggaannya. Rara mendekat, tatapannya penuh empati meski ia tahu Doyok tak layak dikasihani. Kau sudah membuka pintu ajian terlarang. Dan sekarang kau memetik hasilnya. Ia menoleh ke langit, aku tak akan membunuhmu, tapi biar ajian yang kau peluk sendiri yang menghakimimu. Dan perlahan, Rara membalikkan badan, meninggalkan Doyok yang menggeliat kesakitan, ditelan oleh ajian gelap yang tak mampu ia kendalikan. Langkah Rara kembali menyusuri jalan lintas timur. Jalan itu kini bersih dari kabut, dari ketakutan, dan dari bayang-bayang premanisme yang selama ini mencengkeramnya. 3 hari telah berlalu sejak pertarungan di Bukit Gelap. Truk tua Rara kini terparkir di bawah pohon besar dekat sebuah musola kecil di desa Batu Ampar. Wajah Rara tampak lebih tenang, namun sorot matanya tetap tajam. Ia tahu perjalanannya belum usai. Ajian Pancasona bukan hanya tameng perlindungan, tapi juga pintu yang bisa menarik banyak musuh. Dan benar saja, pagi itu, saat ia tengah mencuci muka di pancuran bambu, seorang anak kecil datang tergopoh-gopoh membawa surat yang dibungkus kulit kayu dan diikat dengan benang merah. Rara membuka surat itu dengan hati-hati. Tulisan tangan di dalamnya menggunakan aksara Jawa kuno, namun ia langsung mengenali gaya tulisan itu. Ini tulisan tangan Mbah Arya, gumamnya pelan. Mbah Arya adalah sahabat kakeknya yang dulu tinggal di utara, di perbatasan Sumatera dan Jambi. Ia adalah penyimpan ilmu langka dan juga penjaga naskah-naskah kuno tentang ajian-ajian putih dan hitam. Tapi isi surat itu membuat jantung Rara berdetak cepat. Rara, cucu Ranu, ketahuilah, setelah kabar tentang Pancasona bangkit kembali tersebar, seorang pendekar sesat dari tanah Minang bernama Bagas Jagat mulai bergerak. Ia memiliki ajian Bayu Sekar Jagat, ilmu penghancur ajian warisan. Dia sedang mencarimu. Aku tidak tahu niatnya penuh dendam atau sekadar haus kekuatan. Tapi jika dia berhasil menjamahmu sebelum kau naikkan ajianmu ke tingkat keempat, tubuhmu bisa dihancurkan secara total. Datanglah ke padepokanku. Ada satu ilmu yang harus kau pelajari segera. Rara meremas surat itu perlahan, lalu menatap langit yang mulai tertutup mendung tipis. Bagas Jagat, nama itu bukan asing. Ia pernah mendengar dari Kiranu bahwa Bagas adalah murid sesat yang dulu hampir menghancurkan 3 padepokan besar di Sumatera Barat hanya demi mempelajari ajian pemecah warisan leluhur. Dia bukan cuma kuat, tapi juga jahat dan cerdas, bisik Rara. Ia tahu, pertarungannya dengan Doyok belum seberapa. Yang akan datang ini, bisa menghancurkan Pancasona sampai ke akar. Di kejauhan, suara klakson truk memecah keheningan. Rara bergegas naik kembali ke atas truk. Ia menatap peta lusuh yang tertempel di dashboard. Perjalanan ke utara butuh waktu 2 hari. Tapi ia tak bisa menunggu. Kalau benar Bagas sudah bergerak, bisa saja padepokan Mbak Arya pun dalam bahaya. Ia menginjak pedal gas, melaju kembali melewati jalan lintas yang berliku, meninggalkan desa kecil yang mulai tenang. Namun, di balik pohon besar di batas desa, sesosok lelaki berjubah hitam berdiri diam. Tubuhnya tinggi, rambutnya panjang dikuncir, dan matanya menyipit seperti menahan emosi. Di tangannya, tergenggam sepotong tulang kecil yang diukir dengan mantra pemanggil sukma. Lelaki itu tersenyum samar sambil menatap arah truk Rara berlalu. Jadi ini pewaris Pancasona, menarik. Kali ini, bukan aku yang akan datang padamu, tapi hatimu yang akan kutikam lebih dulu, desisnya. Dialah Bagas Jagat, dan ia sudah lebih dekat dari yang Rara bayangkan. Di dalam truk, Rara merasakan hawa dingin merayap lagi di tengkuknya. Tapi ia tak gentar, surat itu bukan ancaman baginya. Ia tahu, pertarungannya dengan Doyok belum usai.
Itu adalah panggilan. Panggilan untuk naik ke tahap tertinggi, bukan hanya sebagai pewaris Pancasona, tapi sebagai penegak kehormatan terakhir dari darah para jawara. Kali ini, bukan jalanan yang ia jaga, tapi sejarah. Truk tua Rara melaju menembus jalan berkerikil yang menanjak tajam menuju kaki pegunungan Bukit Tiga. Langit mendung menggantung berat, dan kabut tipis mulai turun membungkus pepohonan tinggi di kiri kanan jalan. Rara mengurangi kecepatan, lalu berhenti di depan gerbang bambu yang terbuat dari simpul-simpul akar pohon beringin. Disinilah padepokan Mbak Arya Kertawijaya berdiri, tempat suci yang hanya sedikit orang tahu keberadaannya. Rara turun dari truk dan mengatupkan kedua tangan di dada, memberi salam. Sebuah lonceng tua di atas gerbang pun berdenting sendiri, seolah menyambut kehadirannya. Dari balik kabut, muncul sosok tua berjubah abu-abu. Rambutnya putih panjang, wajahnya keriput namun sorot matanya masih tajam seperti elang. Cucu Ranu Widodo akhirnya datang juga, ucap Mbak Arya sambil tersenyum, meski sorot matanya menyimpan kekhawatiran. Rara segera bersimpuh dan mencium tangan lelaki tua itu. Maafkan aku baru datang, Mbah. Jalanan tak memberi kemudahan. Mbak Arya hanya mengangguk, lalu mengisyaratkan agar Rara mengikutinya masuk ke dalam padepokan yang tersembunyi di balik rimbunnya pohon bambu dan semak perdu. Di ruang utama, mereka duduk bersila di atas tikar pandan yang sudah usang. Di hadapan Rara terbuka gulungan naskah tua berisi raja kuno. Mbak Arya menjelaskan bahwa ajian Pancasona sebenarnya memiliki 7 tingkatan, dan Rara baru menguasai 3. Tingkat keempat yang akan diajarkan disebut ajian, rasa manjing rasa, yaitu kemampuan menyatukan jiwa dengan elemen alam, angin, tanah, air, dan api. Tapi, untuk mencapainya, jiwa harus terlebih dahulu dibersihkan dari dendam dan trauma. Bagas jagat akan menghantammu bukan hanya secara fisik, tapi lewat kenangan masa lalumu, kata Mbak Arya. Dia akan masuk ke dalam mimpimu, mengusik hatimu, melemahkan niatmu dari dalam. Rara terdiam. Ia tahu ajian semacam itu mungkin, bukan karena dongeng, tapi karena ia pernah merasakan mimpi buruk yang begitu nyata saat kecil, saat melihat ibunya dibantai para begal. Ternyata, itu bukan sekadar trauma, itu mungkin kiriman dari ajian hitam yang dulu pernah memburunya. Malamnya, Rara diminta berpuasa dan bermeditasi di dalam goa kecil di belakang padepokan, ditemani cahaya satu lentera dan manik-manik kayu jati peninggalan Kiranu. Di sanalah, ia duduk bersila, memejamkan mata, dan mengucap doa-doa dalam hati. Tapi saat malam makin dalam, suara-suara mulai terdengar. Suara ibunya menangis, suara ayahnya berteriak, dan suara tawa seseorang yang begitu mengerikan, suara Bagas Jagat, yang menyusup ke dalam kesadarannya. Rara menggertakkan gigi, menahan bisikan itu. Tapi tiba-tiba, bayangan dirinya di masa kecil muncul di depannya, duduk ketakutan di sudut rumah yang terbakar. Kau tak pernah menyelamatkan mereka, kau lemah, dan sekarang kau hanya pura-pura kuat. Teriak suara dalam pikirannya. Rara menutup telinga, menangis, tapi cahaya dari liontinnya mulai meredup. Untuk pertama kalinya, ia merasa takluk oleh perasaannya sendiri. Namun tepat sebelum bayangan itu melumatnya, cahaya kecil muncul dari dalam dada Rara. Suara Kiranu kembali berbisik, jangan lawan rasa takutmu. Peluk ia, kenali ia, dan ubahlah menjadi kekuatan. Rara membuka mata, menarik napas panjang, dan menatap bayangan masa kecilnya dengan mata berkaca-kaca. Aku memang takut, tapi aku tak akan membiarkan rasa takut itu mengatur hidupku. Cahaya liontin menyala kembali, menyilaukan kegelapan mimpi itu. Dan Rara pun tersadar dari meditasinya, keringat membanjiri tubuhnya, tapi kini ia berhasil melewati ambang jiwa. Mbak Arya tersenyum dari kejauhan. Tingkat keempat, berhasil kau gapai. Tapi dari kejauhan, seekor burung gagak terbang melintasi langit dan mendarat di jendela padepokan. Dengan gulungan pesan di kakinya, tinta merah menyuratkan satu kalimat mengerikan. Jagat sudah turun gunung. Mentari belum sepenuhnya muncul ketika kabar buruk datang seperti badai menyapu pagi. Seorang pemuda dari desa Rawasari datang ke padepokan dengan tubuh penuh luka dan pakaian sobek. Nafasnya tersengal, matanya merah, dan suaranya gemetar saat berbicara. Mbak Arya, tolong, dia datang, lelaki berjubah hitam, dia membakar lumbung, menggantung kepala-kepala dusun, dan dia mencari seorang perempuan, namanya Rara. Suasana seketika hening. Rara mengepalkan tangan, dadanya bergetar bukan karena takut, tapi karena kemarahan yang sulit dibendung.
Mbak Arya berdiri, menatap Rara dengan sorot penuh kebimbangan. Ini belum waktumu keluar, ajianmu masih dalam tahap penyesuaian, kau baru menaklukkan rasa, belum menguasai kendali elemen. Tapi Rara menggeleng, aku tidak bisa menunggu saat orang-orang tak bersalah dijadikan umpan. Jika aku adalah pewaris Pancasona, maka aku juga pewaris tanggung jawab. Aku harus turun. Suaranya tegas, mata menatap tajam ke depan. Dan sebelum sang guru sempat mencegahnya lagi, Rara sudah melangkah menuju truknya. Perjalanan ke desa Rawasari tak sampai 2 jam, tapi sepanjang jalan, aroma kematian begitu kental. Mayat sapi-sapi terbujur di pinggir jalan, beberapa pohon ditebang paksa, dan langit di atas desa itu tampak kelabu seperti tertutup asap. Begitu truk berhenti di batas desa, Rara turun dan melihat sendiri dampak kegilaan Bagas Jagat. Rumah-rumah hangus, lumbung padi tinggal arang, warga bersembunyi di balik semak, menangis tanpa suara. Di tengah lapangan, berdiri satu sosok hitam, berjubah, dengan rambut panjang terurai dan mata menyala merah darah. Jadi ini dia, sang penjaga lintas timur, pewaris darah Ranu Widodo, ucap Bagas Jagat, suaranya dalam dan menghentak. Sudah lama aku tunggu kau. Aku ingin lihat sejauh mana ajian itu bisa bertahan, sebelum aku hancurkan selamanya. Ia menancapkan tongkat berujung mata angin ke tanah, dan bumi pun bergetar seketika. Rara berdiri tegak di seberangnya, liontin Pancasona memancarkan aura merah lembut yang beradu dengan hawa gelap dari tubuh Bagas. Pertarungan belum dimulai, tapi benturan aura mereka membuat udara di sekitar mendesis. Rara melangkah maju, kau bisa menyiksa siapapun di jalanmu, Bagas. Tapi langkahmu berhenti di sini. Bagas tertawa, langkahku baru dimulai, Rara. Aku ingin semua ilmu warisan dihancurkan, agar dunia tak lagi membedakan putih dan hitam, karena semua manusia menyimpan kegelapan. Ia mengayunkan tangannya, dan dari dalam tanah, muncul akar-akar hitam yang membelit kaki Rara, mencoba menenggelamkannya ke dalam tanah. Tapi Rara menutup mata, memusatkan kesadarannya ke napas dan tanah yang dipijak. Ajian rasa manjing rasa mulai aktif. Ia menyatu dengan unsur bumi, dan dalam sekejap, tubuhnya menyala kemerahan, membakar akar-akar kegelapan yang menjalar. Ia melompat keluar, lalu berdiri kembali. Kali ini tangannya menyatu dengan angin, dan langkahnya tidak lagi membebani tanah. Kalau kau ingin menghancurkan warisan kakekku, maka kau harus melewati elemen-elemen semesta lebih dulu. Bagas tak gentar, ia menarik jubahnya ke belakang, memperlihatkan dada penuh Raja Kutukan. Kalau begitu, mari kita mulai. Hari ini, aku akan ukir sejarah dengan darahmu. Dan di bawah langit kelabu Rawasari, dua kekuatan besar akhirnya bertemu. Satu membawa warisan cahaya, satu membawa kutukan zaman. Dan jalan lintas timur Sumatera akan kembali menjadi medan takdir yang menentukan arah pertarungan masa depan. Langit di atas desa Rawasari menghitam, seolah matahari pun enggan menyaksikan pertarungan yang akan terjadi. Tanah bergetar pelan, dan udara menjadi pekat oleh benturan energi antara dua ajian paling sakti yang masih hidup di muka bumi, ajian Pancasona di tubuh Rara dan Bayu Sekar Jagat yang menyatu dalam tubuh Bagas. Dalam satu hentakan, Bagas melompat ke depan, tangannya membentuk pusaran angin hitam yang tajam seperti ribuan belati. Rara melompat ke samping, menghindar, tapi sebagian pundaknya tergores, darah segar mengucur. Namun Rara tak jatuh. Ia memutar tubuh, menjejak tanah, lalu menghantamkan ajian tapak bumi merah, teknik gabungan dari tingkat keempat Pancasona. Getaran dari kakinya memecah tanah dan mengirim gelombang panas ke arah Bagas. Tubuh Bagas terdorong, tapi ia melayang dan tak menyentuh tanah, ia sudah menguasai elemen angin. Kau cepat, tapi tidak cukup cerdas, cibirnya. Bagas membentuk busur dari energi, lalu melepaskan anak panah cahaya hitam yang melesat ke dada Rara. Anak panah itu menembus tubuh Rara dengan telak. Ia terhuyung, lututnya jatuh menghantam tanah. Darah membanjiri bajunya. Warga desa yang mengintip dari balik puing menutup mulut, menahan jerit. Tapi keajaiban terjadi, tubuh Rara tidak rebah. Meski jantungnya terasa tertusuk, sorot matanya tetap hidup. Liontin, Pancasona di dadanya berdenyut pelan, dan luka yang harusnya mematikan, hanya membuatnya gemetar. Ia berdiri kembali, tubuhnya terhuyung, tapi auranya menyala lebih kuat. Bagas, ajianmu hanya kuat bila lawanmu takut. Tapi aku bukan sekadar bertahan. Aku adalah wadah dari niat yang tidak bisa dibunuh, desis Rara. Ia mengangkat tangannya,
lalu menunduk dan menepuk dada. Sebuah cahaya membuncah dari dalam dirinya. Dalam sekejap, energi merah keemasan dari ajian Pancasona meledak, menciptakan perisai di sekeliling tubuhnya. Udara bergemuruh, dan tanah mulai retak-retak di sekitar mereka berdua. Bagas terpental oleh gelombang balik itu, jatuh menghantam batu besar hingga punggungnya berdarah. Ia meringis, tapi bangkit dengan tawa. Bagus, bagus. Sekarang aku bisa keluarkan teknik terakhirku. Ia menggenggam dada kirinya, lalu mencabut semacam batu hitam dari balik tubuhnya, inti sekar jagat, jantung buatan yang membuatnya abadi selama ini. Aku sudah mati sejak 10 tahun lalu, Rara. Dan hanya kematian yang bisa menghentikanku, atau milikmu. Rara tahu ini bukan pertarungan biasa. Ini bukan lagi tentang lintas timur, bukan tentang dendam, bahkan bukan tentang pembalasan. Ini adalah pertarungan antara dua jiwa yang telah melewati batas manusia. Tapi tubuhnya sudah tak lagi sempurna. Luka di dada masih mengalirkan darah, dan ajian Pancasona meski menjaga jiwanya, tetap menuntut daya tahan tubuh. Ia harus mengambil keputusan, mengakhiri ini secepatnya, atau kehilangan kesadaran dan kesempatan selamanya. Dengan napas berat, Rara merapatkan kedua telapak tangannya. Ia mengumpulkan seluruh energi dari Liontin, dari tanah, dari udara. Ia tak lagi bertarung hanya dengan kekuatan. Ia bertarung dengan warisan. Demi darah Kiranu, demi rakyat jalan lintas ini, demi semua yang kehilangan, aku akan mengakhiri ini sekarang. Teriaknya, cahaya menyilaukan melingkupi tubuhnya, dan dalam sekejap, ia meluncur bagaikan meteor ke arah Bagas, membawa serangan terakhirnya, tapak sukma langit. Tabrakan itu terdengar seperti petir membelah bumi. Rara melesat dengan kekuatan penuh, tubuhnya menjadi satu dengan cahaya. Tapak sukma langit menghantam dada Bagas Jagat tepat di tempat batu hitam inti sekar jagat tertanam. Dentuman keras mengguncang desa Rawasari. Tanah merekah, pepohonan tumbang, dan rumah-rumah reyot yang tersisa berguncang hebat. Warga desa menjerit dan berlindung di balik reruntuhan, menyaksikan cahaya menyilaukan di tengah lapangan desa yang telah menjadi medan akhir dua kekuatan besar. Bagas terpental sejauh 5 meter, menghantam tumpukan puing. Tubuhnya terguncang, batu hitam di dadanya retak, mengeluarkan suara berderak seperti tulang patah. Ia mencoba bangkit, namun kedua kakinya gemetar. Darah hitam mengucur dari mulutnya. Tatapan matanya mulai buram, tapi mulutnya tetap tertawa, getir dan gila. Kau pikir, ini sudah berakhir? Ucapnya serak, sebelum batuk darah dan tubuhnya kembali ambruk. Api kebencian di matanya mulai meredup. Rara sendiri jatuh bersimpuh, tubuhnya lemas. Tapak sukma langit adalah teknik pamungkas yang hanya bisa dilakukan sekali dalam kondisi tubuh yang hampir hancur. Liontin di dadanya pecah, retakan kecil menyebar ke seluruh permukaannya. Aura merah keemasannya memudar, nafasnya berat, bibirnya pecah-pecah, dan pandangannya mulai kabur. Tapi ia tak menyesal. Jika aku tumbang, maka aku tumbang karena menjaga, bisiknya lirih. Langit yang semula kelabu perlahan cerah. Kabut hitam di atas desa Rawasari memudar, dan cahaya mentari mulai menembus celah awan. Warga desa mulai keluar dari persembunyian, perlahan mendekati Rara. Di antara mereka, seorang nenek tua berkerudung lusuh menghampiri dan menggenggam tangan Rara. "Anakku, terima kasih. Kau telah menyelamatkan kami, seperti kakekmu dulu, air." Mata menetes di pipi keriputnya. Rara hanya mampu tersenyum samar. Bagas, yang masih menggeliat lemah, menatap langit. Ia mencoba mengangkat tangannya, namun kekuatan jahat dalam dirinya mulai melarikan diri seperti kabut kehilangan rumah. Batu hitam di dadanya pecah total, dan tubuhnya mulai mengering seperti daun mati. Ajian, ini, ternyata, hanya kesepian yang dibungkus kekuatan, gumamnya sebelum akhirnya tubuhnya menghitam, lalu menguap perlahan menjadi abu yang diterbangkan angin. Mbak Arya datang bersama para murid padepokan, langsung memeriksa Rara yang kini hampir tak sadarkan diri. Dia berhasil, tapi energinya terkuras sampai ke dasar sukma, kata Mbak Arya pelan. Ia mengangkat tubuh Rara dengan hati-hati, lalu berkata kepada warga desa, bawa air bersih. Siapkan tempat perlindungan, sang pelindung lintas timur, harus dipulihkan dengan kehormatan. Di bukit kecil di tepi desa, angin berhembus lembut membawa abu tubuh Bagas Jagat. Tak ada batu nisan, tak ada nama. Hanya tanah yang kembali tenang. Sementara itu, di dada Rara yang kini tertidur dalam pelukan gurunya, cahaya kecil masih berdenyut, sangat lemah, tapi belum padam.
Senja menyelimuti desa Rawasari dengan cahaya jingga yang suram. Rara terbaring di dalam bilik bambu yang disiapkan warga, tubuhnya masih lemah dan tak sadarkan diri. Mbak Arya duduk di sisinya, membacakan doa-doa dalam bahasa kuno sambil menempelkan tangan ke dada Rara, berusaha menstabilkan energi pancasona yang telah hampir padam. Cahaya liontin yang dulu menyala terang kini hanya berpendar redup, seakan menunggu secercah harapan untuk kembali menyala penuh. Kalau kita tak segera bangkitkan pusat energinya, dia akan tertidur selamanya, tak mati, tapi kehilangan jiwa, ujar Mbak Arya lirih kepada salah satu muridnya. Namun belum sempat ia melanjutkan mantra, angin kencang berembus dari arah utara. Pintu bambu bilik terbuka dengan sendirinya. Sosok tua berjubah hitam, berjenggot putih panjang, berdiri di ambang pintu. Matanya tajam, wajahnya asing namun terasa akrab. Apakah ini cucu Ranu Widodo? Tanyanya, suaranya dalam dan berat. Mbak Arya terkejut. Ia mengenali sosok itu meski tak pernah menyangka akan melihatnya lagi. Kakang, Ki Jayangkara, kau belum mati. Lelaki tua itu mengangguk pelan. Aku tidak mati. Aku mengasingkan diri sejak Ranu meninggal. Tapi aku kembali, karena aku merasakan ajian Pancasona bergetar sangat kuat, dan nyaris padam. Ki Jayangkara adalah kakak seperguruan Ki Ranu, namun ia memilih jalan sunyi, menghindari dunia sejak bertahun-tahun lalu. Ia duduk di samping Rara, lalu meletakkan telapak tangannya tepat di atas liontin pecah itu. Ajian Pancasona memiliki 7 tingkat, tapi hanya mereka yang sampai ke tingkat kelima yang mampu menyalakan ulang sumber tenaga sejati. Mbak Arya mengangguk. Tingkat kelima, Manunggal Sukma Langit, ajian penyatuan jiwa dan alam semesta, yang bahkan tak bisa diajarkan, hanya bisa diwariskan dengan bagian dari sukma pewaris sebelumnya. Dengan penuh kehati-hatian, Ki Jayangkara menutup matanya, dan perlahan cahaya biru keluar dari ubun-ubunnya, mengalir menuju dada Rara. Cahaya itu menyatu dengan kilau merah dari liontin, dan tubuh Rara sedikit demi sedikit mulai hangat. Jari-jarinya bergerak, kelopak matanya berkedut, dan dalam satu tarikan napas panjang, Rara membuka matanya perlahan. Ia menatap langit-langit bambu, bingung, lalu berkata lirih, "Aku, di mana?" Mbak Arya tersenyum lega, "Kau selamat, anakku. Kau telah menyeberang ambang kematian, dan kembali." Rara menatap sekelilingnya, lalu ke arah Ki Jayangkara yang masih duduk bersila di sisi kanan. "Kau, bukan kakekku, tapi aku bisa merasakan ajian ini berasal dari darah yang sama." Ki Jayangkara hanya mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Kau bukan hanya cucu Ranu. Kau, pewaris semesta, dan jalanmu baru dimulai." Di luar bilik, langit malam terlihat lebih bersih. Bintang-bintang bermunculan perlahan. Namun jauh di selatan, sebuah nyala merah samar terlihat menyala dari gunung mati di perbatasan Lampung. Seseorang, atau sesuatu, telah terbangun. Dan pertarungan Rara, belum benar-benar usai. Kabut tipis menyelimuti pagi di desa Rawasari, namun hawa panas yang aneh merayap dari kejauhan. Rara duduk bersila di depan sebuah mata air kecil, ditemani Ki Jayangkara dan Mbak Arya. Wajahnya kini tak lagi pucat, tapi sorot matanya berubah, lebih dalam, lebih dewasa. Ia telah menyentuh ambang kematian dan kembali dengan kekuatan baru dari tingkat kelima ajian Pancasona, Manunggal Sukma Langit. Tapi kedamaian itu tak berlangsung lama. Seekor burung hitam jatuh dari langit, terbakar separuh tubuhnya, dan menggigil saat menghembuskan nafas terakhir di hadapan mereka. "Ini pertanda buruk," gumam Ki Jayangkara sambil menggenggam tanah di bawah burung itu. Dari tanah yang dipegangnya, uap panas mengepul. Gunung Derajat telah aktif kembali. Dan aku yakin, yang bangkit bukan sekadar magma. Ia berdiri, lalu menatap Rara dalam-dalam. "Sebelum kakekmu wafat, ia pernah menyegel sesuatu di dasar Gunung Derajat. Sesuatu yang bahkan ajian Pancasona pun tak bisa musnahkan, hanya menidurkan, ajian Balarupa, ajian pengganda tubuh dan jiwa, yang dulu pernah menciptakan kekacauan selama 300 tahun. Rara mengernyit. Siapa yang menyimpan ajian itu sekarang? Ki Jayangkara menghela nafas panjang. Tak ada manusia yang semestinya memilikinya, tapi jika benar nyala dari gunung itu bangkit, berarti segel warisan Ranu Widodo telah runtuh. Dan seseorang telah membangunkannya. Mbak Arya menambahkan, "Kami menyebutnya sukma rangkap, jiwa yang hidup dalam tubuh ganda, bisa bertempur di dua tempat sekaligus, dan tak bisa dibunuh kecuali kedua raganya musnah bersamaan." Tanpa membuang waktu, Rara berdiri. Ia menggenggam liontinnya yang kini bersinar keemasan dengan semburat biru dari warisan Ki Jayangkara.
Kalau ada yang membangkitkan ajian itu, maka tujuannya hanya satu, menghancurkan warisan Pancasona dari akarnya. Aku harus ke Gunung Derajat. Mbak Arya memegang lengannya. Tunggu, kau belum tahu siapa musuhmu. Rara menjawab lirih, aku tahu, atau lebih tepatnya, aku merasa. Ia menatap ke selatan. Dia bukan orang asing. Aku bisa merasakannya di darahku. Ki Jayangkara memicingkan mata. Ada satu orang yang dulu pernah mencoba mencuri naskah Balarupa. Namanya, Wirajagat. Ia murid sesat yang hilang 20 tahun lalu. Rara terdiam sejenak. Wirajagat. Nama itu terdengar samar, tapi menghantam keras di dalam dadanya. Dia adalah kakak tiriku. Ucapannya membuat Mbak Arya tertegun. Dia dibuang dari garis keturunan karena menolak Pancasona, dan ingin menciptakan ajian kegelapan sendiri. Angin panas dari selatan makin terasa. Rara berjalan menuju truk tuanya yang sudah diperbaiki oleh warga desa. Di dalam dashboardnya, ia meletakkan surat-surat lama dari Kiranu, liontin kecil cadangan, dan seutas benang merah pemberian ibunya dulu. Kali ini bukan hanya kekuatan yang kuhadapi, tapi darahku sendiri. Truk pun melaju perlahan meninggalkan Rawasari, menuju Gunung Derajat, menuju pertempuran terakhir antara dua pewaris darah yang memilih jalan berbeda. Langit di atas Gunung Derajat memerah seperti bara. Asap pekat mengepul dari kawah tua, menandakan sesuatu yang lebih dari sekadar aktivitas vulkanik. Di lereng yang sepi dan panas, Rara berdiri memandangi lembah hitam yang membentang di hadapannya, tanah yang dulunya suci, kini penuh luka. Ia berjalan perlahan, hingga tiba di sebuah altar batu tempat segel kuno milik Kiranu dulu ditanam. Segel itu telah pecah, dan di tengah lingkaran raja yang terbakar, berdiri sosok tinggi. Berpakaian hitam berlapis merah darah. Rara, suara itu dalam, berat, tapi tidak asing. Lelaki itu berbalik, wajahnya mirip Kiranu muda, namun dengan sorot mata penuh dendam. Sudah lama aku menunggumu, ucapnya. Kita akhirnya bertemu, bukan sebagai keluarga, tapi sebagai dua warisan yang harus saling meniadakan. Dialah Wirajagat, kakak tiri Rara, yang telah lama membuang nama dan darah untuk mengejar ajian terlarang, Balarupa. Kenapa kau hancurkan segel itu? Tanya Rara dengan suara bergetar. Wira hanya tersenyum sinis. Karena aku lelah menjadi bayang-bayang Kiranu. Aku pewaris darah yang sama, tapi karena aku tidak tunduk pada tradisi, aku dianggap sesat. Aku bangkitkan Balarupa, karena dunia butuh kekuatan, bukan kesucian. Rara menggenggam liontinnya. Kalau kekuatanmu tumbuh dari dendam, maka itu bukan kekuatan, itu kutukan. Wira mengepalkan tangan. Dalam sekejap, satu sosok kembarannya muncul di sampingnya, identik, hidup, dan kuat. Ajian Balarupa telah sempurna. Bunuh satu ragaku, aku tetap hidup. Bunuh dua-duanya, mustahil. Aku bisa berpindah dari satu tubuh ke tubuh lainnya secepat kedipan mata. Ia melesat cepat, dua tubuh menyerang Rara dari kanan dan kiri. Rara berputar, menghindar, lalu mengaktifkan ajian Manunggal Sukma Langit, menciptakan perisai cahaya biru merah yang memantulkan serangan. Pertarungan pun berlangsung sengit. Tebing-tebing runtuh, batu-batu melayang, dan tanah retak tiap kali energi mereka beradu. Tapi tubuh Rara mulai melemah. Ia hanya satu, sementara lawannya dua. Setiap kali ia melukai satu tubuh, tubuh lain menghantam dari belakang. Tapi Rara mulai memahami sesuatu, dua tubuh Wira, meski kuat, memiliki satu kelemahan, jiwanya hanya satu. Dan jiwa itu bersembunyi dalam tubuh yang tidak pernah menyerang langsung, tubuh yang hanya menghindar, mengintai, dan memancing emosi. Dengan satu helaan napas, Rara berdiri tegak, luka di tubuhnya berdarah, namun aura Pancasona memuncak. Ia menutup mata, menyatu dengan napas angin, tanah, dan langit. Ia membiarkan salah satu tubuh Wira menyerang, dan seketika melompat mundur, lalu menghantam tubuh satunya yang selama ini diam. Serangan tapak Sukma Langit menghantam tepat ke dada, dan cahaya biru membuncah, membakar dari dalam. Tubuh tiruan Wira lenyap, dan tubuh asli Wira jatuh terkapar. Wira terbatuk darah, tubuhnya gemetar, dan tatapan matanya mulai melemah. Kau tahu cara mematahkannya, gumamnya. Rara mendekat, berlutut di samping tubuh kakaknya yang sekarat. Aku tidak ingin membunuhmu, Kak, tapi kau memilih jalan ini. Air mata jatuh di pipi Rara. Semua ini bisa berakhir tanpa kebencian. Wira tersenyum miris, lalu menatap langit. Mungkin, di kehidupan lain, kita bisa menjadi keluarga.
Ia menghembuskan napas terakhir, dan tubuhnya hancur menjadi debu, tersapu angin gunung. Malam turun perlahan, Gunung Derajat kembali tenang. Rara berdiri di atas altar batu, tubuhnya lelah, tapi jiwanya utuh. Ia telah mengakhiri kutukan darah. Di kejauhan, suara truk tuanya berdengung pelan. Jalan lintas timur Sumatera kini kembali dalam penjagaan sang pewaris sejati, bukan dengan kebencian, tapi dengan cahaya warisan yang tak bisa padam.